Ada nggak faktor money politik itu mempengaruhi deliberasi mereka? Kalau satu pertanyaan khusus terkait dengan itu, yang kami lihat ada di jawaban tidak ya. Artinya 50% sekian itu menyatakan mereka tidak memilih kandidat karena barang atau jasa yang diterima. Tapi kalau tadi dikonfirmasi pada saat warga itu diskusi, mereka secara mendalam mendiskusikan apa, nah persis itulah yang mestinya didalami dan menjadi penelitian lanjutan. Karena kan penelitian ini penelitian memotret secara keseluruhan perilakunya itu seperti apa, mulai dari pada saat mereka menerima informasi tentang pemilu sampai pada saat mereka memilih gitu. Tetapi ketika misalnya pada titik tertentu dirasa kita butuh mendalami, misalnya dari temuan itu ternyata deliberasi itu penting banget karena menjadi satu titik sebelum akhirnya warga menentukan pilihan. Nah, pertanyaannya kan yang didiskusikan itu apa? Iya. Yang angkanya 82,5%. Itu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal atau budaya Jawa. Sangkan paraning dumadi, hamemayu hayuning bawono, dan manunggaling kawula Gusti. Dalam konteks riset perilaku pemilih ini maknanya apa? Jika dikaitkan dengan politik, maka perilaku politik warga sebetulnya dinaungi oleh falsafah itu. Sehingga dalam konteks kita mengelola kegiatan politik, pendekatan kejawaan ini juga perlu dikedepankan. Menghormati keselarasan satu sama lain, menghormati sesuatu yang berbeda untuk tetap menciptakan harmoni dan sebagainya. Itulah sebabnya tingkat toleransi warga DIY terhadap perbedaan itu juga cukup tinggi. Karena mereka ingin tetap harmonis, tetap selaras satu sama lain. Nah, ini yang menurut saya menarik dari salah satu data yang muncul ini. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah partai politik. Jadi warga melihat juga apa yang disampaikan oleh partai politik, janji-janjinya, rekam jejaknya, termasuk yang disampaikan oleh para kandidat politik, gitu ya. Dan yang menarik di sini adalah ketika kami menanyakan apakah mereka memilih kandidat politik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, ada beberapa yang menarik. Misalnya dalam kaitannya dengan money politics. Dalam kaitannya dengan money politics, ada salah satu pertanyaan kami menanyakan, apakah warga itu memilih kandidat politik dalam pemilu 2024 berdasarkan barang atau jasa yang diterima dari kandidat politik. Mayoritas menjawab tidak setuju. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat kedewasaan berpolitik warga. Mereka punya kemandirian di dalam menentukan pilihan yang tidak didorong oleh sesuatu hal yang mereka terima. Bahwa mungkin terjadi money politics, mungkin ya. Ada temuan-temuan itu mungkin ya. Tetapi apakah itu kemudian dijadikan pertimbangan? Mayoritas angkanya menyatakan tidak. Lalu termasuk juga apakah memilih berdasarkan suku, agama, dan sebagainya, itu tidak. Maka kami memberi catatan ini. Jadi warga Yogyakarta itu kental budaya lokalnya, tetapi tidak terjebak pada primordialisme. Artinya tidak memilih berdasarkan suku, tidak memilih semata-mata berdasarkan agama, tetapi berdasarkan rekam jejak. Nanti temuan utama mengonfirmasi hal itu. Kemudian terkait dengan deliberasi politik, catatan kami, warga mendiskusikan terkait pemilu 2024 ini dengan warga yang lain, termasuk pilihan-pilihannya. Mungkin tidak sampai pada kesepakatan memilih, tetapi diskusi tentang siapa yang mereka jagokan, partai mana yang dianggap baik, partai mana yang dianggap tidak baik, itu dilakukan oleh warga satu dengan yang lain. Ini data yang sangat menarik karena ini menunjukkan kedewasaan berpolitik warga DIY. Nah, ini catatan pilihan partai politik, kemudian kandidat politiknya. Saya langsung ke sini, Bapak Ibu, mohon izin. Ini adalah hasil korelasi dan regresi linearnya, dan pembuktian HO dan HA-nya menyatakan bahwa yang kemudian terbukti adalah terdapat hubungan signifikan antara perangkat kesadaran, perangkat pertimbangan dengan perangkat pilihan pada pemilu 2024 di DIY. Angka
pengaruhnya seperti apa ada di tabel ini yang juga bisa Bapak Ibu akses di dalam buku. Jadi perangkat-perangkat ini memberikan pengaruh terhadap preferensi pilihan dari responden yang menjadi representasi warga DIY. Nah, saya ke poin ini saja. Jadi temuan utamanya ada 3 perangkat yang mempengaruhi. Pertama adalah pengetahuan politik, yang kedua adalah tentang partai politik, dan yang ketiga adalah deliberasi politik. Jadi X1-nya itu ada 1 di perangkat kesadaran, lalu naik lagi di perangkat pertimbangan, itu partai politik dan deliberasi politik. Analisisnya ini, jadi perangkat pertama yang mempengaruhi warga itu adalah pengetahuan politik mereka. Dan ini adalah perangkat kesadaran atau X1 satu-satunya yang terkonfirmasi kuat mempengaruhi. Jadi, maknanya apa? Maknanya warga itu mendasarkan pada pengetahuan politik mereka sebelum akhirnya melihat hal lain lebih lanjut atau sebelum akhirnya melakukan hal lain lebih lanjut. Ingat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terhormat yang hadir di ruangan ini, konsep yang dipakai di dalam riset ini adalah consideration set model. Jadi ada tahapan yang dilakukan oleh warga. Nampaknya sebelum warga akhirnya melihat rekam jejak, dalam hal ini siapa rekam jejak yang dilihat adalah rekam jejak partai politik. Mereka sudah mengumpulkan pengetahuan politik terlebih dulu di benak mereka yang berasal dari berbagai macam saluran informasi yang bisa diakses oleh warga, dari media massa, media sosial, dari proses interaksi dengan warga satu sama lain. Dan pengetahuan politik itu macam-macam ya, tentang siapa calonnya, bagaimana profilnya, bagaimana rekam jejaknya, itu semua ada di pengetahuan politik. Kemudian setelah pengetahuan politik ini terbentuk, mereka kemudian naik lagi mempertimbangkan apa yang dipertimbangkan, ternyata partai politik. Jadi teman-teman partai yang hadir di sini, hasil ini mengonfirmasi bahwa panjenengan semua ini masih menjadi entitas yang sangat penting bagi warga dan dilihat performanya oleh warga. Jadi dari hasil yang kemudian kami dapatkan memang mengonfirmasi bahwa partisipasi pemilih di Jogja itu tinggi. Kalau dari sisi angka, sebagaimana disampaikan oleh KPU di 87% dan untuk Pilpres itu di 88%. Nah, riset ini memiliki satu data dan beberapa data ya yang menunjukkan bahwa di balik partisipasi yang tinggi itu warga memang punya kesadaran yang tinggi sebagai warga negara untuk bisa memberikan suara di dalam pemilu. Dan itu mereka lakukan karena mereka memang memiliki kesadaran bahwa mereka yang adalah orang Jawa, orang lokal itu juga menjadi bagian dari Indonesia, dan nampaknya itu yang mendorong mereka juga untuk berpartisipasi lebih lanjut. Jadi salah satu yang kemudian kami garis bawahi di dalam konteks penelitian ini adalah bahwa ketika partisipasi itu angkanya tinggi, pertanyaan kan kenapa partisipasi itu tinggi? Penelitian ini kemudian mengonfirmasi banyak hal, karena warga di dalam memperoleh informasi terkait dengan pemilu 2024 itu juga perolehan informasinya betul-betul tinggi dan beragam, sehingga itu kemudian menjadikan mereka memiliki kecukupan informasi untuk bisa melakukan hal-hal lanjut. Jadi saya kira seperti itu Pak, berkaitan dengan partisipasi. Terus mungkin dalam penelitian ini faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi mereka memiliki partisipasi tinggi? Oh ya, jadi temuan utama penelitian ini ada 3 faktor. Satu faktor itu adalah perangkat kesadaran, yaitu pengetahuan politik itu menjadi dasar bagi pemilih di dalam melakukan proses awal mereka memilih di pemilu. Artinya pengetahuan politik itu kan tentang bagaimana tahapan proses pemilu, bagaimana kemudian
kontestan yang ada di pemilu itu punya visi misi program kegiatan dan sebagainya. Pengetahuan politik itu mendasari. Kemudian pada tahapan berikutnya pada tataran partai politik. Nah, partai politik ini nampaknya menjadi entitas kedua yang kemudian melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan latar belakang pemilih. Jadi setelah mereka punya pengetahuan politik secara umum tentang pemilu, mereka kemudian beranjak untuk mulai melihat partai politik, bagaimana profilnya, rekam jejaknya dan sebagainya. Sampai kemudian dengan pengetahuan yang dimilikinya, mereka kemudian sampai pada titik pertimbangan yang ketiga, yaitu deliberasi. Nah, ketika ada di titik deliberasi, warga ini kemudian mendiskusikan apa yang telah mereka ketahui, mereka pahami, mungkin mereka sudah punya pilihan, mereka mendiskusikan dengan warga yang lain. Di dalam proses kami melakukan riset, diskusinya memang tidak mengonfirmasi apakah prosesnya sampai pada pengerucutan untuk memilih kandidat tertentu, tidak. Tetapi yang terpotret adalah warga ketika sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan pemilu, mereka sudah mulai melihat profil, rekam jejak, mereka kemudian tidak berhenti di situ, artinya tidak disimpan rapat-rapat, diam, lalu hari H langsung milih, tidak, tetapi mereka mendiskusikan dengan keluarga, dengan warga, dengan teman-temannya, sesuatu hal yang telah mereka ketahui sebelumnya terkait dengan pemilu ini. Mungkin sedikit Mas, di deliberasi tadi Ya. ada nggak faktor money politik itu mempengaruhi deliberasi mereka? Kalau satu pertanyaan khusus terkait dengan itu, yang kami lihat ada di jawaban tidak ya, artinya 50% sekian itu menyatakan mereka tidak memilih kandidat karena barang atau jasa yang diterima. Tapi kalau tadi dikonfirmasi pada saat warga itu diskusi, mereka secara mendalam mendiskusikan apa, nah persis itulah yang mestinya didalami dan menjadi penelitian lanjutan. Karena kan penelitian ini penelitian memotret secara keseluruhan perilakunya itu seperti apa, mulai dari pada saat mereka menerima informasi tentang pemilu sampai pada saat mereka memilih gitu. Tetapi ketika misalnya pada titik tertentu dirasa kita butuh mendalami, misalnya dari temuan itu ternyata deliberasi itu penting banget karena menjadi satu titik sebelum akhirnya warga menentukan pilihan. Nah, pertanyaannya kan yang didiskusikan itu apa? Iya. Yang mereka berdiskusi lebih tepatnya dengan siapa? Maka perlu penelitian lanjutan yang lebih mendalam, dan tadi sudah didiskusikan juga metodenya sebisa mungkin kualitatif dengan studi kasus sehingga betul-betul bisa mengangkat atau justru menggali secara lebih mendalam warga ini kalau ngobrolin apa terkait dengan pemilu. Nah, dari situ saya baru bisa dan berani menjawab pertanyaan Bapak tadi. Ya. Apakah dalam deliberasi itu ada kaitannya dengan money politics atau tidak? Karena kita juga tidak bisa berasumsi, Pak. Iya, betul. Karena kadang-kadang apa yang kita asumsikan bisa jadi tidak terbukti. Jadi kalau saya pijakannya adalah data bahwa dalam melakukan proses pemilihan mereka punya tahapan-tahapan seperti ini, dan itu menurut saya sesuatu hal yang menarik untuk dicermati lebih lanjut. Ya. Dengan siapa Mas? Saya Rangga Bubinuswantoro, saya koordinator peneliti dari riset kajian perilaku pemilih pemilu 2024 yang difasilitasi oleh Kesbangpol DI. Ya.